Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu tidak akan percaya, tapi inilah kebenaran yang akan terungkap. Seperti apakah yang akan terbaca di sini? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek energi kamu di sini. Energi general kamu itu seperti apa? Tentang hal yang akan terungkap oleh kamu sebentar lagi, ataupun dalam waktu dekat, ataupun sekarang akan terungkap ya. Dan ini yang di banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini untuk yang akan terungkap. Di sini ada the familiar. Nah, jadi beberapa dari kamu ya, mungkin Anda mengenal seseorang. Dulunya kamu itu mungkin pernah dekat, tapi hubungannya hanya berteman. Dan ternyata sempat juga sih kamu terpisah, kamu menjauh, atau kamu sudah tidak saling tegur sapa. Tapi hubungan baik-baik saja gitu ya. Namun ternyata waktu mungkin berkata kalau kamu itu akan bertemu dengan dia kembali. Ya, semoga ya. Ini jika tentang seseorang yang mungkin merasakan cinta kepada kamu. Dan aku juga melihat di sini ada decay. Decay ini kamu akan menemukan sebuah solusi. Ya, ini juga terungkap nantinya. Bahkan kamu tidak percaya kalau kamu pada akhirnya akan ketemu dengan solusi, dengan jalan terbaik atau mungkin jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini tidak pernah terjawab, begitu. Ya, nanti kita akan coba lihat di kartu tarot itu seperti apa. Dan di sini juga ada the cloud, awan hitam. Intinya ada mata ya yang seolah tertutup awan hitam. Intinya ada kegelapan. Ya mungkin saja ada masalah yang kamu hadapi. Apakah itu masalah percintaan kamu ataukah ini masalah tentang pekerjaannya kamu ya. Intinya pasti ada masalah ya. Di dalam hidup kita itu pasti selalu akan ada masalah. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah itulah yang terpenting ya. Karena kita kan udah dikasih pikiran, perasaan, cinta. Intinya kita diberikan kepintaran, kecerdasan ya. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan hidup yang kita hadapi saat ini. Termasuk masalah yang akan datang kepada kita. Seperti the cloud ini ya. Mungkin saja ya, di mana mungkin selama ini ada the fog juga, ada hubungan kamu yang benar-benar membuat kamu terancam. Ya, awalnya sih hubungan itu baik-baik saja. Hubungan itu ya mungkin punya planning, punya janji, hidup semati ataupun yang lainnya. Tapi ternyata ya kabut hitam itu datang kepada kamu, terus seolah-olah kamu ngerasa, oh ini ada kabut hitam dan aku ngerasa hubungan aku terancam dengan dia. Nah mungkin di situ ada masalah, tapi kamu akan segera segera menemukan solusinya. Ya, jadi ini begitu sangat familiar ya. Kalau aku lihat masalah yang kamu hadapi ini sepertinya udah terbiasa, udah sering datang nih ke kamu. Sehingga akhirnya kamu ngerasa ya ada pun masalah nantinya aku juga bisa kok nyelesain. Nah, seperti itu ya. Semua nanti itu akan terungkap bahwasanya kamu itu punya kekuatan, punya kecerdasan ya, punya apa ya, intuisi yang cukup eee, kuat, tajam untuk bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat untuk hal-hal yang di depan mata kamu, ya itu. Dan di sini juga ada di Anchor. Ini ada sebuah kekuatan. Mungkin saja nantinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan intuisi kamu,
mungkin mengatakan, "Ini loh jodoh kamu." Ini juga menggambarkan kalau dalam hal percintaan ya, kamu akan memiliki hubungan yang begitu kuat dengan dia, seseorang yang kamu fokuskan. Siapakah dia? Mungkin saja orang yang saat ini lagi dekat dengan kamu, ataukah dia seorang mantan bagi kamu, di mana kamu masih menginginkan dia, dan ternyata di sini energinya akan kebaca. Arti kata punya kekuatan, chemistry, ya mungkin antara kamu dengan dia juga mirror, sehingga akhirnya ya semua itu akan menjadi lebih mudah. Walaupun ada proses yang harus kamu lewati nantinya untuk bertemu dengan seseorang ini. Oke? Ini juga ada the hourglass, ya. Ini ibarat kata ini gelas dari si penuh dan ini sebenarnya, dia punya, kapasitas yang sama ya, intinya volumenya itu kayak sama. Nah, ini juga bisa diartikan tentang sebuah hubungan antara kamu dengan seseorang, itu bisa dikatakan akan bisa bersatu. Walaupun ada perbedaan nantinya, ya ibarat kata itu ya, kalau udah mirror, udah chemistry, mungkin juga di sini ada soulmate ya, itu pasti akan terjadi walaupun banyak kabut hitam, walaupun banyak ancaman yang datang gitu ya. Mungkin saja ancaman ini depok ini ya, saat kamu sudah menemukan seseorang, ternyata banyak banyak orang-orang yang tidak menyukai, jika kamu punya hubungan dengan si A, si B, si C gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada yang iri, atau mungkin dari keluarga kamu yang tidak direstui, atau orang tua yang tidak merestui, begitu ya. Intinya seolah kayak, "Ah, hubunganku terancam nih, apa ya solusinya ya?" Kalau masalah ini seperti ini, ya solusinya aku harap itu akan benar-benar, bisa menyelesaikan masalahku. Nah, ternyata di sini ada kunci jawaban yang benar-benar kamu dapatkan. Seolah-olah dalam hal ujian gitu ya. Ya, ujian itu kan banyak ya, mungkin di sini ujian hidup kamu, tapi kamu selalu menemukan kunci jawabannya ya. Oke, kita akan coba lihat dari segi, kartu tarot ya. Oke, kita akan coba lihat di sini apakah yang akan terbaca. Untuk kebenaran yang akan terungkap, mungkin kamu tidak akan percaya ya, bahwasanya, semua ini ya akan terjadi pada kamu ataupun akan terungkap pada kamu. Oke. Kita juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika kamu memfokuskan seseorang. Ada Six of Wands. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Oh, Pentacles ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, maaf. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini rasanya buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi aku melihat di sini ya, kalau dari bottom of the deck, Six of Wands, pada akhirnya kamu akan menikah. Pada akhirnya kamu akan bahagia. Walaupun banyak proses yang kamu hadapi dulu, ya. Mungkin saja ada hubungan yang awalnya tuh baik-baik saja, tapi harus terpisah. Mungkin saja dia yang ego, dia yang suka on off, atau dia yang LDRan, ya. Dan di sini aku melihat kamu merasa kayak ya ya hubungan kamu itu kan ya apa ya kayak perputarannya di situ-situ aja. Kadang dia pergi, kadang dia datang, kadang putus lalu nyambung lagi gitu ya. Namun pada akhirnya ya di sini pernikahan itu akan menjadi milik kamu. Ya, ini akan terungkap bahwasanya seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu ya, itu akan datang lagi ke kamu. Intinya dia punya kesempatan untuk memperbaikinya. Arti kata di sini kan ada mirror. Ada sebuah energi yang kuat antara kamu dengan dia. Sehingga ada pun nantinya persoalan atau permasalahan membuat kamu akhirnya berkonflik atau terpisah. Namun semua itu akan kembali. Ya, ini. Atau bisa dikatakan ada nih seseorang yang kamu idamkan dan kamu bahkan memanifestkan seseorang itu. Ya, tapi kamu ngerasa di sini ada Ten of Swords. Kamu berpikir, "Ah, kayaknya sulit deh untuk, bersama dengan dia, untuk memiliki dia." Kayaknya sulit gitu loh.
Apalagi di sini mungkin kamu yang berjauhan atau kamu yang ngerasa hubungan ini kayaknya nggak mungkin kita punya perbedaan begitu ya. Tetapi tidak mungkin jika kamu memanifestkan dan ya kamu itu tulus ya. Memang intinya keinginan kamu itu kayak, ya aku benar-benar tulus sama dia. Aku punya punya keinginan untuk membahagiakan dia gitu loh. Nah, di situ semua itu akan keraguan kamu akan benar-benar terjawab ya. Saat kamu memperjuangkan dia, saat kamu benar-benar menghilangkan rasa tidak percaya diri kamu, rasa kekhawatiran kamu, rasa ketakutan kamu, disitulah nantinya ada kesempatan. Ada kesempatan untuk kamu bisa memulai hubungan dengan dia. Mungkinkah ini dengan orang baru? Jika kamu dalam kondisi single saat ini, karena mungkin selama ini kamu sudah cukup lama menyendiri, karena juga punya masa lalu yang cukup menyedihkan, membuat kamu akhirnya trauma gitu ya. Terus kamu memilih untuk sendiri, tapi keadaan itu mungkin tidak akan berjalan lama ya. Kamu akan segera menemukan seseorang yang mungkin akan menjadi belahan jiwa kamu. Oke? Nah, jika ini tentang sebuah pekerjaan, aku melihat di sini ada Ace of Pentacles. Nah, mungkin saja di sini kamu itu kan memiliki power. Kalau dari segi finansial ya, memiliki power, walaupun nantinya ada bisnisnya kamu yang terancam, bisnisnya kamu yang stuck ya, atau mungkin banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan karir kamu ya. Semua itu tidak akan menjadi masalah bagi kamu, karena kamu punya kepintaran, kecerdasan, kamu punya kekuatan. Dan di sini aku melihat ada kesempatan untuk kamu bisa menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu adalah orang yang memiliki power. Aku bisa menunjukkan gitu loh. Aku layak untuk menempati jabatan ini, aku layak untuk mendapatkan keuntungan di usaha aku begitu, oke? Dan di sini lanjut. Itu dari segi keuangan ya, finansial. Aku melihat dari segi keuangan kamu sih aman-aman saja ya. Karena di sini lebih kepada percintaan yang aku lihat. Ada Knight of Cup. Seseorang ini nantinya dia akan datang. Nah, ini juga mungkin akan terungkap kepada kamu bahwasanya ada seseorang yang dulu kamu ngerasakan kalau dia itu kayak tidak pernah akan berkomitmen dengan kamu. Atau dia itu hanya dulunya bersenang-senang. Dulunya dia itu hanya ingin bermain-main begitu ya, tidak ada komitmen. Tapi ternyata makin ke sini, mungkin tahun sudah berganti ya, bulan sudah berganti, di situ dia mulai ada pendewasaan diri gitu ya. Di situ dia mulai sadar, "Oh, aku udah cukup umurnya. Nggak mungkin dong aku, bermain-main saja, bersenang-senang saja, ada waktunya aku akan menentukan tujuan hidup aku." Di sini dia mulai ada harapan, mungkin untuk mengejar kamu. Mungkin saja dia sudah banyak berpetualang ya, petualang cintanya itu kayak sudah puas ya. Dia mungkin, pindah dari hati A ke hati B gitu ya, dari, energi A ke energi B ya. Banyak mungkin yang dia, eee, jalani dulu hubungannya dengan siapapun. Dan di situ dia banyak belajar. Mungkin saja akhirnya kejenuhan muncul, ya di diri dia gitu ya. Sehingga akhirnya aku pengen yang ada kejelasan nih, aku pengen seseorang itu benar-benar, eee, akan bisa membuat aku bahagia dan bersama aku menua gitu loh. Nah, ternyata pilihannya itu ada ke kamu. Karena kamu itu sudah menunjukkan, apa ya, kualitas diri kamu juga. Kamu juga merupakan orang yang baik, orang yang berempati, dan sehingga banyak orang-orang menyukai kamu. Kenapa? Karena kamu juga punya rasa sayang cukup besar, kamu bisa menempatkan diri kamu dimanapun kamu berada, ya. Dan kamu adalah orang yang intinya kalau kamu laki-laki, kamu mengayomi, kamu membimbing, kamu menjaga. Dan jika kamu perempuan, kamu begitu akan, apa, kayak sayang kepada pasangan kamu dan kamu akan selalu ada buat dia, mensupport dia, membantu dia dengan segalanya, ya. Ini, intinya seseorang ini akan selalu berhati-hati, ya, bagaimana cara supaya dia bisa membahagiakan kamu atau dia ini tidak ingin membuat kamu kecewa. Dan dia sangat berhati-hati sekali dalam menggunakan perasaannya, dalam mengeluarkan tutur kata ya, dalam bersikap, dia akan berhati-hati sekali, ya. Nah, di sini, ada Five of Swords. Ya, ini ada kondisi, di mana nantinya ataupun sebelumnya ya, ini sudah benar terjadi. Yang tidak kita pungkiri, saat ada kebahagiaan,
pasti juga akan ada suatu kesedihan. Tapi kesedihan ini itu akan bisa terlepaskan oleh kamu, akan bisa terbebaskan. Mungkin saja dulunya itu kamu lagi terikat atau saat ini kamu lagi terikat dengan sebuah hubungan yang tidak pasti, ya. Kamu ingin kebebasan, bebas dari dia. Mungkin kamu pengen move on nih dari dia, tapi nggak bisa. Kamu pengen lepas dari dia, tapi nggak bisa. Nah, namun kamu ngerasa, ya, aku harus benar-benar bisa, kayak, ya mungkin surrender kamu, atau kamu, benar-benar kayak mencoba berpikir dan lalu langsung take action gitu ya. Dan sampai pada akhirnya kamu bisa melepaskan ikatan ini dan kamu bisa bebas, ya. Dan disitulah nantinya kamu akan ngerasakan sebuah solusi dari semua masalah yang kamu hadapi. Ya, akhirnya kamu menemukannya. Menemukan seseorang kah itu? Ya, kita akan coba lihat di sini apa yang akan terbaca. Apakah yang akan terbaca? Untuk selanjutnya, yang akan terungkap. Dan mungkin kamu juga tidak akan percaya ya, bahwasanya ya ini semua akan bisa terungkap. Yang awalnya tadi kamu tidak yakin bisa bahagia, ya pada akhirnya kamu juga akan bisa bahagia. Oke? Di sini ada balance light. Nah, kehidupan kamu akan benar-benar punya apa ya, memiliki kestabilan ya. Keseimbangan hidup ya memang benar-benar selama ini kamu harapkan. Di mana keseimbangan ini yang terjadi karena apa? Karena mungkin saja akhirnya kamu ketemu dengan orang yang tepat ya, kamu memiliki pekerjaan yang mapan, bisnis yang kuat ya, sehingga di situ akhirnya kamu ngerasa hidup kamu itu akan mulai membaik. Oke? Inilah kebenaran yang mungkin akan kamu lihat ataupun yang akan terungkap ya, bahwasanya kamu juga akan bisa menstabilkan kehidupan kamu. Ini do not be frustrated. Kamu juga let go and feel peaceful. Kamu tidak akan frustasi lagi. Nah, ini juga akan terungkap. Mungkin selama ini kamu ngerasa hidup kamu itu kayak sangat frustasi sekali. Ada hubungan yang tidak jelas misalnya ya, atau pekerjaan yang tidak tetap ya. Namun di sini kamu tidak akan merasakan hal itu lagi. Kamu mulai let's go. Kamu mulai bangkit, kamu mulai merasakan adanya sebuah perubahan pada hidup kamu. Ini heart of the matter, like left way to the heart. Nah, aku juga melihat ya, di sini kamu itu akan ngerasakan hati kamu itu kayak happy banget, bahagia banget. Ada sebuah cahaya yang selalu menerangi kamu. Kamu tidak akan kesepian lagi. Kamu tidak akan ngerasa hidup kamu itu kayak stuck di situ aja gitu loh. Sekarang mulai ada suatu perubahan, ada sebuah kebahagiaan yang akan menanti kamu. Ya, trust your get a feeling, let your heart let you to who you are. Kamu yakin dengan feeling kamu, dengan perasaan kamu. Mungkin saja ya, aku yakin suatu saat nanti aku akan bahagia. Aku yakin suatu saat nanti aku akan pasti sukses. Nah, intuisi kamu itu mengatakan seolah-olah ada tuntunan dari semesta untuk kamu di sini. Ya, ini juga akan terungkap nantinya. Pada akhirnya kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Ya, oke. Nah, ini yang terbaca buat teman-temanku semuanya. Semoga apa yang terbaca, aminkan saja. Karena jika kita mengaminkan segala suatu hal yang baik, ya, dan itu juga akan menjadi doa. Semoga itu akan terkabulkan ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.